Nih, kalau kalian masih mau percaya silakan aja, tapi bagus sih. Nepos percaya aja ya sama si omongannya Kim ya. Lanjutin aja karena dengan begitu kamu bisa dilaporin. Alhamdulillah. Kalau enggak ada deh yang bisa ngelaporin kamu kan selama ini. Jadi gampang. Gampang. Gue masih proses nego kan, gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau lah 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lo kau baca sendiri. Dengerin kan? Denger kan kalian? Jadi guys, dia itu ngedeketin Doktif, dia sendiri yang mau meres ya. Terus dia bilang kalau yang nih tunjukin lagi, dengerin lagi nih ya, kalian baru nonton ya. Nah dengerin nih, ini suaranya siapa? Gue masih proses nego kan, gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau lah 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lo kau baca sendiri. Percaya? Jadi si Kim tuh bilang kalau si Ratu Flexing ini mau ngasih dia 10M. Percaya? Orang 5M aja dinego jadi 4M, masa dia mau ngasih Kim 10M? Itu aja udah ngibul. Saya nggak? Itu aja Kim udah ngibul guys, udah ngibul. Anak ini penuh dengan kibulan, tapi dari pura-pura aja. Oh gitu ya? Oh gitu ya? Oh gitu ya? Gitu kan? Dengerin lagi sekali lagi tuh, lihat. Lucu kayak ini anak suka kibul. Proses nego kan. Nego. Mana kok mati? Terus sebentar ya, masih proses nego, jadi dia berusaha meres tuh. Gue masih proses nego kan, gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau lah 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lo kau baca sendiri. Ngeri kan? Ngeri si Kim ini guys, ngeri gitu. Oh gitu ya, oh gitu ya. Itu mah pura-pura belaan aja, karena kan Doktif tahu orang ini nggak bisa dipercaya. Gitu, seru deh gitu ya. Nih. Oh iya, gue baru perhatiin itu ternyata DP-nya si Warrior Jega udah menjadi tersangka itu di Polda Jatim. Kau share apapun yang dari aku, kau mau share kau share, silakan kau share. Saya ingat saya. Kita ini ring 1 say. Tuh, ring 1 kita say. Untouchable baby. Share apapun yang mau kau share. Untouchable baby. Menyala Doktifku, dengerin ya. Untouchable baby, untouchable. Share. Jadi boleh di share kan? Udah atas izin kamu kan Kim? Oke, kamu tabu kan genderang perang Doktif punya semua. Ya, Doktif punya semua, nggak ada. Emang kamu pikir Doktif blue un? Enggak, Doktif nggak blue un, punya semua lengkap Kim ya. Oke. Siapin jantungnya, Ibu Samirah, siapin jantung buat besok. Tahu fakta dan data. Kau akan happy kau bawakan asupan gizi biar happy dunia ini melihat pertikaian yang terjadi. Aku mau beli popcorn. Nggak usah lah, aku peras kamu aja lah. Belikan aku popcorn segudang ya, karena aku tahu nanti ekspresimu akan seperti apa. Gue masih proses nego kan, gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok gue baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok gue baca sendiri. Mereka sendiri apa ngajarin? Produktifku. Yang penting gue minta satu dah kalau sama lu, jangan sampai orang tahu peran gue di sini di lu ya. Maksudnya udah kita kayak udahlah, nggak usah ekspos pertemanan kita, nggak usah, udah karena cukup kemarin sekali aja buat gertakan mereka biar mereka diem, itu aja yang di preskon lu. Udah abis itu selebihnya nggak usah terekspos. Kalaupun kita harus ketemu ya mending ketemu di kantor gue aja, jadi aman nih. Nah kan, paham lu ya? pasti happy lihat digital forensik yang gue bawa besok. Yang penting kuncinya satu, jangan sampai tahu semua orang itu data semua dari aku kan? Dah gitu guys ya. Semangat Doktif. Semangat dong sayang. Pasti Doktif ini mah semangat. Cuma ada karena oh gitu Kim Caraka. Oke, tuh lihat guys, tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Dia nyerang si Nepos. Ya. Lihat tuh. Tuh. Terus dia bilang
dia bilang aku tuh disuruh nyerang. Ih, siapa yang nyuruh? Lu sendiri yang mau nyerang. Ngapain udah nyuruh lu nyerang? Nih ada tuh dia ngatain tuh nih, lihat nih guys nih, dia ngatain si ular tuh kan. Jadi pokoknya dia itu bisa kemana-mana guys. Yang ngasih dia begini, dia begitu tuh. Itu golongan, dan orang munafik akan berkumpul dengan orang munafik. Bersatu mereka. Nih, itu punya semua. Mana? Ini lucu banget ini nih. Ngajarin gue suruh meres. Kan bisa gitu kan, habis itu kerja lu banyak jadi bisa 10M. Dari gue disuruh meres Reja. Anjir, berarti ini Ada semua cek. Dokter disuruh meres. Dokter ngajarin meres. Gak ada yang ngajarin itu. Walah Kim kok cek gedabrus. Kapan gua ngajarin lu? Lu sendiri yang mau. Oh gini ya. Masa dia cuman bayar aku, Dok? Dia itu cuman bayar aku 25 juta, Dok. Cuman bayar aku 25 juta gitu. Ternyata dia mau kasih Nikita 4 miliar. Harga aku ternyata cuma 25 juta. Ya apa sih? Lu sendiri. Yang ini lu sendiri yang mau meres. Jadi kenapa Dokter yang ngajarin? Ini orang gila lu mah, emang sakit itu padaan ya, heran Doktif itu. Udah lengkap semua. Udah ya Doktif blok elu ya Kim, Doktif blok elu. Lu udah mau cari masalah kan? Terus sekarang yang nge-backup elu dulu udah ngelepeh. Cucu gitu ya. Doktif udah tahu semua. Ternyata semua itu bohong. Mamski cerita, TM Waroka cerita semua. Kamu sok kenal tuh dulu ngaku-ngaku sama si Vanessa Angel almarhumah kan? Ternyata zong gitu. Ya kan, tuh tanya tuh sama Mamski, Dokter udah tahu semua ceritanya. Ternyata kamu tuh emang suka nemplok sana nemplok sini, suka numpang pansos yang mana yang bisa ngasilin duit kan gitu kan. Nah, ya udah, Dokter udah laporin Nepos ya. Nanti Nepos akan bawa kamu juga ya. Habis itu nanti kalian akan pecah kongsi ya. Kenapa? Karena ternyata Nepos juga kena prank elu Kim gitu. Terus si Begeng dan kawan-kawan nih, geng tikus juga udah kena prank. Gak apa-apa, Doktif gak takut. Empok Lela buka 24 jam ya. Kalau Doktif ngajarin lu meres Kim, laporin ya. Ada semua buktinya Kim ya. Dan kamu sudah gak ada backingan lagi kan. Kamu sekarang nemplok ke Nepos, berpikir Nepos bakalan ngebackingin elu. Padahal enggak, nanti Nepos juga mumet sendiri sama urusannya sendiri ya. Soal suaminya yang jutu the doll gitu, tinggal nunggu waktu. Nggak ketangkep hari ini, bulan depan, nggak ketangkep bulan depan, tahun depan. Udahlah, Pak Prabowo lagi bersih-bersih, nggak ada yang bisa selamat ya. Udah lagi bersih-bersih, Jutun the Doll itu merusak generasi bangsa Indonesia. Iya, jadi siapapun yang terlibat, ayo Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Prabowo Subianto, yuk kita dukung masyarakat Indonesia, kinerja dari bapak-bapak ini yang lurus ya, karena mereka ini nggak tersentuh sama Jutun the Doll gitu ya. Nah kalau mereka terus Doktif tuh tahu Pos, kan tas kamu bukan tas kremes-kremes, itu bukan tas kamu, tas titipan. Ingat nggak guys, Kim itu pernah ngomong di bagusnya ya rumah titipan, tanah titipan. Nggak kalian pada saat itu? Nah habis gitu tuh Dokter masih chat tuh sama si Kim, kok lu tega banget sih ngomong ngebuka rahasianya Nepos kalau itu rumah titipan, tanah titipan. Lalu kan tahu Dok mulut gua gitu, ya kan? Itu bukan rumahnya dia, udah dibilangin. Kok lu tunjukin aja SHM-nya Pos ya. SHM-nya lu tunjukin kalau emang itu rumah elu, itu bukan rumah elu, rumah titipan. Tas kremes juga tas titipan, bukan tas dia ya guys. Jadi dia tuh gayanya hedon, bukan punyanya dia sendiri gitu. Oke? Ya kan memang, kok kalian nanya kan tadi udah jelas. Gimana sih? Kan tadi udah dijelasin. Karena dia banyak utang, ya kan? Jadi si Kim ini lagi banyak utang, terlilit banyak utang ya, jadi dia butuh duit. Nah kalian lihat nggak, Nepos pernah bikin konten sama Kim di Korea. Di situ Kim nunjukin kalau dia dapat duit banyak tuh, duit won. Ingat nggak guys
Ada tuh, dia bikin tuh. Jadi intinya cuan. Di situ kita bisa lihat ya, siapa sebenarnya yang hanya berpikir tentang uang, uang, dan uang. Dan itulah grupnya geng tikus. Jadi mereka akan bersatu. Sesama kaum munafikun ya akan bersatu dengan golongan kaum munafikun. Itu sudah, makanya Doti juga ini kayak apa ya namanya, seleksi alam guys. Ini seleksi alam. Jadi Doti juga nggak minta kalian dukung Doti. Doktif itu tujuannya cuma satu, membuat masyarakat, mata masyarakat melek, Terbuka. Itu aja. Ngapain Doti mah nggak butuh validasi apa. Doti udah punya kerjaan, hidup Doti udah enak, udah nyaman, ya. Skincare Doktif itu udah laku tanpa harus Doktif keluar-keluar butuh pengakuan, nggak perlu. Doktif itu bukan orang yang dibudak dengan uang gitu loh. Uang yang jadi budak kita. Terus ada lagi nih dibilang, si Nepos bilang para brand-brand owner. Sekarang Doktif tanya deh kepada masyarakat ya, itu artis-artis yang endorse yang nggak tahu ilmunya tentang skincare kok nggak ada yang protes kalau ada brand yang bagus terus ngebayar mereka jadi BA. Sekarang bisa nih kayak G2G. Tuh, brand G2G, dia Doktif cek brand itu nggak pernah overclaim sesuai sama hasil lab. Tiba-tiba datanglah itu, misalnya nih, ya Bismillah lah ya, semoga lah ya, namanya kan ucapan kan doa ya. Tuh, misal nih brand G2G nawarin Doktif jadi BA, selama jadi BA selama setahun dibayar 50 miliar. Terus kira-kira Doktif nolak nggak? Orang produknya bagus, produknya nggak ada masalah, terus Doktif di endorse, salahnya di mana? Coba guys, salah, itu namanya meres namanya. Salahnya di mana? Ya Nepos ya, kalau nggak ada brand owner yang endorse kamu, jangan iri dong, jangan sirik ke Doktif. Pengen di endorse ya. Jadi gini ya, kalau kalian itu brand-brand geng tikus ya, geng tikus merasa produknya kalian itu bagus apa nggak bagus, Doktif kritik, perbaikan. Terus kalau kalian sudah perbaikan, terus Doktif serang, terus hasil labnya nggak sesuai, laporkan Doktif. Berarti kan Doktif pencemaran dong produk kalian. Laporkan. Kok sekarang kok nggak ada brand yang laporin Doktif? Gitu loh. Kenapa? Karena brand yang bener, Sesuai. ya itu emang labnya Doktif cuma nyata, emang itu hasil labnya. Kan sesimpel itu guys sebenarnya. Gitu. Kalau emang misal Doktif mau menjatuhkan brand itu kok nggak dituntut? Sampai sekarang mana brand gede itu, nggak usah geng tikus lah, brand-brand gede, Azarin. Sekarang udah perbaikan, mana mereka nuntut? Nggak mungkin dong mereka nggak punya uang buat nuntut Doktif. Tuh sampai sekarang nggak ada, karena mereka mengakui pada saat itu emang produknya overclaim. Mereka meminta maaf, perbaikan, selesai. Ya kan? Kan Doktif bilang Doktif itu ingin dunia persaingan bisnis skincare jadi bersih, kolamnya tuh jadi bersih, that's it, selesai. Gitu. Nah kalau emang udah bagus, masing-masing brand sudah hati-hati, pabrik sekarang bukannya kurang malah kadang-kadang lebih. Di situ tulisannya 8 ternyata jadi 9. Nah saking takutan kan bagus jadinya, ya kan? Yang dia diuntungkan kalian. Coba kalau Doktif nggak muncul sampai sekarang, itu geng tikus tuh ya, geng tikus tuh ular dan kawan-kawan itu sampai sekarang masih nipu kalian guys. Enggak. Dari awal Doktif sudah dibilang, Dok, lawannya Doktif ini mafia besar, hati-hati, mafioso yang gede banget. Sulit banget Dok. Doktif bisa diserang habis-habisan. Oh nggak peduli Doktif, selama Doktif bener ngapain Doktif takut? Bahkan yang di Mabes pun sering nasihatin Doktif ini seperti pisau berkepala 2. Ya. Tapi selama itu benar, selama itu by data, by fakta, Doktif nggak akan pernah takut. Ini seperti jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Gak ada yang takut Doktif, ngapain? Dan selama itu bukan kebohongan, bukan hoax, Doktif nggak akan pernah kena pasal pencemaran nama baik. Karena fakta. Karena fakta guys, hasil lab. Begitu brand owner ada yang merasa Doktif manipulasi datanya, nggak perlu banyak bicara, laporkan. Kan mereka punya pabrik, punya gede, omsetnya triliunan loh, masa nggak sanggup ngelaporin Doktif? Tapi mereka nggak lakukan itu karena mereka tahu, oh iya kita salah nih, oh iya ternyata hasilnya pun kayak dokter apa kemarin tuh yang Derma Express tuh siapa tuh, dokter, aduh lali aku, dokter sopo tuh aku
saking banyaknya. Iya. Dokter Angel, Ya iya dokter Angel. Dokter Angel, nah Perbaikan. nangis-nangis perbaikan, mengakui kok nggak nuntut Doktif, nggak benci tuh sama Doktif. Akhirnya kita ketemu, kita live bareng, Doktif bantuin dia buat ngejualin produknya dia. Loh coba, tanya sama Dokter Angel bayar berapa ke Doktif, tanya sama Dokter Angel tuh. Dokter Angel, Doktif peras nggak? Tanya, Doktif peras nggak itu, peras baju. Ntar gua kena pelanggaran lagi dah, gitu. Dokter Angel bisa kalian tanya, udahlah pos. Masyarakat itu udah cerdas, udah pinter, nggak bisa kamu giring-giring kayak begitu, gitu. Iya. Ya kalau misalnya nanti brand apa itu G2G mau ngasih, oh ini dikasih nih setahun 50M, terus Doktif tolak, emang produknya bagus, terus gimana? Gimana? Mau nolak? Ya belum lah namanya kalau Doktif nolak. Siapa yang nggak mau? Coba, ini kalian mau udah nggak jaga lagi itu mah. Ya nggak, bener nggak? Jaga lah dok. Jaga lah ya, gitu guys. Oke. Dah. Saya sekarang mereka itu apa 20M tuh udahlah guys ya, pokoknya terserah, mereka tuh nggak akan pernah bisa membuktikan itu. Dijelasin bolak-balik itu mereka yang pengen ketemu sama Doktif, pengen ketemu nemuin Doktif, pengen kasih sesuatu. Yang ngejar tuh mereka ya, gitu. Mana ada yang namanya kata-kata pemerasan itu begitu diiyain terus dicuekin. Doktif cuek itu mana ada, di mana-mana saat dunia ada caranya kayak begitu. Cuma Doktif pengen tahu orang ini pengen nyuap nggak sih sebenarnya, ngapain sih datang-datang, ngapain sih deket-deketin Doktif gitu. Tapi Doktif tahu karakter orang ini licik ya dok, ini orang ini licik sekali. Gitu, makanya Doktif nggak mau ketemu sama si Ratu Flexingnya ini karena dia tuh licik sekali. Gitu, Doktif mau ketemu, oke kalau gitu kita ketemu tapi sama si suaminya. Dan ternyata terbukti emang bener mereka mau nyuap. Ya udah selesai, Doktif tinggalkan, bye. Tantrum. Aduh ya Allah, bener-bener ya, gitu. Tuh apa sih bilangnya gagal gitu ya, buktikan, mana buktikan, tuntut lah Doktif, tuntut sampai sekarang nggak bisa panik ya, sampai ngajakin Kim ya, Kim tukang kibul, hah? Udah ya, tapi alhamdulillah Doktif bersyukur karena nanti biarkan nanti hukum berjalan. Nanti Allah yang akan membalasnya. Doktif tidak akan bicara lagi apalagi soal si Nepos yang kayak kesurupan kan tiap hari. Nanti dia akan bikin 30 VT untuk serang Doktif. 30 VT setiap hari guys. Kan kemarin kan 8. Kemarin cuma bikin Doktif tuh VT sehari 8 gitu kan. Sekarang setelah nanti Doktif udah bilang melaporkan dia, bisa-bisa 30, panik dia. Kalau orang nggak panik tenang aja kali pos, santai kayak Doktif ini loh, santai. Slow kita, jaga. Sekarang Doktif tuh ada kerjaan, kamu tuh saking nggak ada kerjaannya kali ya, Emang iya sih, soalnya kan ngurusin suaminya yang you to the dog, berusaha untuk mengalihkan, gitu kan, supaya masyarakat terlupakan well, gitu ya. Siapa lagi ya? Udah Doktif mau apa namanya? Ada passion, ya. Lucu lah pokoknya Doktif tuh kalau pagi-pagi tuh ngelihat lucu. Doktif tuh kenapa nggak komen? Karena memang baru bisa komen di tanggal 17 guys. Ya, Doktif tuh baru bisa komen di tanggal 17. Doktif juga nanti bakalan live buat kalian yang udah kehabisan produknya Doktif atau pengen coba produknya Doktif. Kalian bisa ikutin live-nya Doktif besok di jam 11 siang insya Allah. Jam 11 sampai sesukanya Doktif aja. Paling jam 11 sampai jam 1, jam 2 gitu aja ya guys ya, lucu-lucuan aja lah gitu. Buat kalian udah kehabisan sebelum Doktif berangkat ya, kalau Doktif sudah keluar, Doktif itu pasti sinyalnya susah karena ke China. Habis gitu lanjut ke Korea, kalau jadi nanti ke Jepang. Jadi nanti perjalanannya cukup panjang dan itu dipastikan Doktif nggak bisa live gitu ya. Oke, iya bener dia mah. Jadi gini, haters itu adalah idola yang tertunda, gitu. Jadi sekarang ini Nepos itu lagi cinta-cintanya sama Doktif. Setiap hari bikin VT minimal 10, 15, 30 gitu. Cinta banget dia, jatuh cinta banget sih Nepos lu sama Doktif. Gak apa-apa, kan nggak ada yang melarang ya guys ya.
Kalau misalnya dia ternyata bisa gitu, bisa mencintai laki-laki dan mencintai wanita, kan kita kan nggak tahu ya guys ya, gitu loh. Ya haknya dia juga sih kok ternyata dia ada rasa-rasa sama adoptif gitu, ya kan? Nah kalau normalnya sih, kalau orang normal nggak mungkin kayak gitu guys. Kecuali kalau otaknya agak sengklek atau ada titipan. Ada titipan. Kan uangnya dari situ Markus, ya kan? Titipan dari situ, ya kan? Aduh, udahlah, emang gak ada kerjaan dia mah. Oh Naira itu juga lo ya, tuh kulinya dibayarin, masa ada chat dari kulinya Naira Resident gimana sih? Pada curhat cerita pada belum dibayar kulinya. Wih, lu agaknya pakai mobil pinjaman, mobil sewa, lu agaknya, kan? Habis gitu ternyata kulinya kagak dibayar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pos. Dalam pos. Tinggal tunggu waktu. Oke ya guys, berarti mau ini pasien dulu. Love you. Oke ya, ini buat lucu-lucuan aja. Jadi buat kalian yang tadi udah ngedengerin ya tentang pernegoan seorang Kim, didengerin sekali lagi ya. Dengerin sekali lagi, oke? Biar kalian paham. Coba mana sih yang tadi pernegoan tadi mana? Pernegoan ya nih. Gue masih proses nego, gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau lah 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lo baca sendiri. Nah jadi seorang RG akan memberikan Kim 10M. Percaya nggak guys? Percaya nggak? Nikita aja 5M di nego jadi 4M. Masa dia mau kasih Kim 10M? Percaya kalian? Diulangin lagi ya. Gue masih proses nego, kan gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10M. Gue bilang gue nggak mau lah 10M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lo baca sendiri. Dia butuh guys, karena dia kelilit utang. Jadi emang dia butuh, dia kelilit utang, jadi ya begitulah. Jadi begitu. Jadi emang si Kim tuh pinter banget memutarbalikkan fakta, ya. Oke ya guys. Nanti Doktif bakalan live dari China, tapi nggak bisa jualan, ya. Karena emang biasa, apalagi di China itu dia musuhan sama yang namanya Mbah Google. Jadi di China itu dia pakainya beda, namanya kalau nggak salah Baidu. Tapi udah pernah ke China itu, Baidu namanya guys. Jadi dia tuh nggak bisa, kita pakai Gmap juga nggak bisa, musuhan aja pokoknya mah, gitu. Jadi boro-boro kita mau live kan, jadi mau jualan, jadi paling live aja, ngobrol-ngobrol. Itu pun kalau bisa, ya. Keluar tuh mujair-mujairnya, tatut, panik gitu ya. Pak RT, lu jadi Pak RT aja yang bener, ya. Jadi Pak RT aja, ngapain Doktif takut, cuy, gitu ya. Cuy, mana ada mentalnya Doktif tuh takut. Kalau takut itu nggak mungkin dilaporin, ya. Doktif tuh ngelaporin nepos, karena kelasnya Doktif berpendidikan, ya. Jadi kalau misalnya yang nggak berpendidikan, itu pasti dia akan menyebarkan hoax melalui medsos, sama seperti yang nepos dan geng tikus lakukan. Pikirannya yuk dibenerin yuk, yang otaknya yang paku-pakunya yang ada di dalam dikeluarin dulu, cabut dulu paku-pakunya, ya. Kalau orang panik, orang takut, itu nggak mungkin lapor ke Mpok Lela. Masa ada maling pelakunya, habis itu dia ke kantor polisi, ya gitu kan, ke Mpok Lela. Habis itu, Pak, saya mau lapor dong Pak. Kan kagak ada yang begitu, iya kan? Nah kalau Doktif mah lapor. Jadi biar si nepos mempertanggungjawabkan segala ucapannya dia, ya. Oke ya guys ya. Doktif mau ngurusin pasien dulu. Jangan dibilang cuci tangan. Gimana sih? Doktif itu kamu kalau mau hidup sehat itu cuci tangan sehari minimal 3 kali, ya. Cuci tangan yang bener 30 ya, 30 detik sampai selama 1 menit, kayak cuci muka. Ya, cuci muka itu juga harus 1 menit, ya. Ini sekaligus edukasi. Jadi cuci muka itu guys yang bagus itu adalah 1 menit, 1 minute rule, ya. Begitupun dengan cuci tangan,
ya. Kalian kalau cuci tangan itu juga harus 1 menit sama bersih kuku-kukunya kalian disikat ya. Jadi yang bagus, jadi biar bisa glowing gitu ya. Oke ya. Seru deh kalian ini ngelawan mujair-mujair yang tidak yang ilmunya yang delosor, ya apa namanya itu SDM-nya delosor gitu ya kan. Oke ya, gak selesai udah ya guys, ada pasien nungguin di luar ya. Love you, sampai